Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan. Sia kurang penambah. Apalagi gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala, hati-hati. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah sobat semuanya, tadi di awal video kita bisa melihat beberapa cuplikan yang menarasikan para gerombolan Habib ini seolah-olah benci kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Rizik Syihab pun memperingatkan kepada warga Jawa Barat agar Jawa Barat tidak dibikin provinsi berhala. Waduh. Memang polemik antara para Habib dengan Kang Deddy Mulyadi ini sudah berlangsung sejak lama. Hal itu dimulai ketika Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Karena ia memprogramkan pembuatan patung di Purwakarta, gerombolan Habib ini tidak setuju. Mereka mengklaim jika pembuatan patung tersebut sama saja dengan membuat berhala. Ada-ada aja ya tuduhan yang nyeleneh ini menurut saya ya. Nah kali ini Kang Deddy Mulyadi pun tidak tinggal diam. Ia menyindir ataupun menskatmat gerombolan para Habib ini. Hal itu disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ketika berpidato di acara MTQH 2025. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak video dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Karena nilai-nilai agama kalau tidak disampaikan secara estetika, maka kita tidak akan bisa memahami Sang Maha Kuasa. Kita ini sampai hari ini memaknai Allah, sujud pada Allah, itu baru sampai pada tingkat estetika. Belum sampai pada tingkat hakikat. Pada tingkat makna, pada makom spiritualitas yang tertinggi, kita baru sampai pada tingkat estetik. Kita tertarik untuk salat dengan khusyuk, manakala imamnya berestetika dalam mengimam. Saya yakin juga ya, daripada orang-orang yang mengaku cucu Nabi itu, pandangan saya lebih pahaman Kang Deddy Mulyadi ya, kalau dalam masalah agama ya. Itu karena salah satu faktornya menurut saya, pertama jauh dari rumah, sehingga tidak dikejar sama yang nagih utang di depan rumah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di rumah, seluruh problem ditinggal semua. Kemudian yang berikutnya juga imamnya memiliki kualifikasi orang yang mumpuni di dalam mengimami kita dalam hafalan Al-Qur'annya. Setelah itu jangan dilupakan, bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Tentu saja dari sini kemudian juga kita bisa menilai ya. Diperbandingkan dengan Masjidil Gak usah Haram, mempertanyakan apa sih agama Kang Deddy Mulyadi itu. Gak usah dipertanyakan lah ya. Satu, dari sini kita hidupnya sudah bukan jelas-jelas hidup dari mengimami. Ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membanding. Ini bukan forum balapan Formula E. Ini bukan forum liga. Ini adalah forum spiritualitas. Tidak penting menjadi juara umum, tidak penting. Tidak penting menjadi juara pertama, kedua, ketiga, tidak penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya Bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya.
Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf, yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya, kayak saya NU. Tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa? Kita manusia yang paling bersyukur. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada Jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita capai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Masukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indera alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cintanya. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk. Dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia, walaupun tetap menjadi duda. Semoga Quran menjadi dasar dalam seluruh pengambilan keputusan bagi para pemimpin. Semoga Quran menjadi dasar
bagi ketenangan hidup bagi rakyatnya, dan semoga Quran tetap menjadi cahaya yang menuntun kita menuju kebenaran yang hakiki. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sobat semuanya, itu dia tadi ya pidato keagamaan Kang Deddy Mulyadi di acara MTQH 2025. Wow, menurut saya ini pidato keagamaan paling bagus nih, terbaik ini ya. Karena Kang Deddy Mulyadi tidak memakai teks, jadi langsung di luar kepala gitu kan, apalagi menyangkut masalah keagamaan ini. Jadi tentu saja kita sebagai warga Jawa Barat khususnya jangan mudah tertipu oleh orang-orang yang mengaku cucu Nabi. Jangan mudah tertipu oleh orang-orang yang berpenampilannya agamis ya. Karena belum tentu dan belum ngejamin juga bahwa mereka-mereka ini isi hatinya baik, isi hatinya bagus ya. Jadi mereka ini tidak kuar-kuar gitu kan, seenaknya jidat aja gitu kan. Dan yang saya herankan juga, para gerombolan Habib ini memang tidak semuanya. Salah satunya adalah Bahar bin Smith ataupun Rizik Syihab ya. Terutama Bahar bin Smith nih. Kenapa dia tuh kalau pidato selalu menjelek-jelekan pemimpin. Selalu menjelek-jelekan orang gitu loh. Dan selalu mengatasnamakan rakyat jihad, rakyat jihad. Rakyat mana yang diwakili oleh para Habib ini gitu loh. Saya sebagai umat muslim, rakyat Indonesia juga tidak merasa terwakili gitu loh. Apakah pantas ya orang-orang seperti itu mengaku cucu Nabi? Apakah pantas kita ikutin ya? Karena setiap pidatonya pun, setiap ceramahnya pun isinya tuh penuh dengan kebencian. Padahal dalam Islam mengajarkan jika kita sesama manusia itu jangan saling membenci, jangan saling bermusuhan, jangan menfitnah ya. Kenapa saya bilang memfitnah? Karena seperti yang saya tadi katakan, ketika Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta, beliau pada saat itu merencanakan untuk membuat 1000 patung di Purwakarta. Namun baru selesai beberapa patung pun Kang Deddy Mulyadi sudah didemo, sudah diprotes oleh orang-orang yang pemegang kunci surga, oleh orang-orang paling suci sebenarnya ya. Karena mereka itu sepertinya tidak mempunyai salah. Tetapi ketika menyalahkan orang lain, mereka itu selalu saja mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Mereka tanpa sadari bahwa ceramah seperti itu tentu saja tidak baik dan juga tidak etis gitu loh. Kalem gitu kan, santai ceramah itu, nggak usah teriak-teriak. Nanti kalau mic-nya ketelan gimana kan? Repot juga tuh lagi ceramah teriak-teriak mic-nya ketelan. Kemudian tadi juga Rizik Syihab mengatakan dan juga memperingatkan kepada warga Jawa Barat, hati-hati. Nanti Jawa Barat dibuat provinsi berhala oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah ini termasuk fitnahan seperti ini kan, karena Kang Deddy Mulyadi seperti yang kita tahu tidak pernah membuat berhala. Patung belum tentu berhala ya. Apakah ketika Kang Deddy membuat patung di Purwakarta, kemudian Kang Deddy Mulyadi meminta ataupun menyuruh rakyat Purwakarta untuk menyembah patung? Kan tidak. Berhala itu suatu objek, suatu patung yang disembah. Mana ada sekarang kita lihat di Purwakarta ini ada yang menyembah patung yang buatan Deddy Mulyadi? Enggak. Kan tidak ada. Jadi memang walaupun mereka ini mengaku ulama, walaupun mereka ini mengaku cucu Nabi, tetapi sekarang kan mereka jarang ya, jarang ceramah, jarang pidato, jarang kesono kesini. Kenapa? Karena bukan musimnya. Ya, kalau memang musim kampanye tuh, musim pilkada, nah baru mereka turun. Nah, jadi intinya mereka pun juga bukan karena Allah, karena bayaran, ya, karena amplop. Gerahun teuing kita kan ceramah di ditu tadi bere duit. Asa mustahil ya tamakan. Saya melihatnya ini seolah-olah menjual ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan. Menjual agama seperti ini ya, karena mereka mengatasnamakan agama untuk menjelek-jelekan seseorang. Bukan berarti agama dibawa ke politik, bukan ya, boleh-boleh saja. Tetapi kan agama jangan dijadikan jangan dijadikan jembatan untuk menyerang seseorang gitu loh, dengan dalih agama, dengan menuduh orang lain musyrik, menuduh orang lain kafir gitu kan. Enak betul gitu kan. Padahal dalam Islam juga kita tidak boleh mengkafirkan sesama kita gitu kan. Nah, namun orang-orang seperti ini tuh, para Habib, gerombolan Habib ini ya, memang tidak semua yang saya sebutkan tadi saja. Mereka ini sepertinya manusia paling suci ya. Tidak punya salah sepertinya, karena kerjaannya pun selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Terutama para pemimpin-pemimpin di Indonesia. Nah, sobat semuanya, bagaimana nih ya melihat pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi? Menurut saya pidatonya sangat luar biasa sekali ya. Jadi nggak usah dipertanyakan lagi apa sih agama KDM, apa sih agama KDM, nggak usah dipertanyakan lagi. Dari video ini pun kita sudah tahu, sudah paham bahwasanya agama Kang Deddy Mulyadi adalah agama Islam gitu loh. Jadi kita jangan mudah terhasut lah ya, jangan mudah terhasut oleh orang-orang yang penampilannya
ya agamis gitu kan, karena belum tentu juga hatinya bersih, hatinya baik, belum tentu juga gitu kan, namanya juga manusia. Nah sobat semuanya, jika mempunyai pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.